tak diduga Ibtu Rudiana justru berani kabur dari penyidikan Barreskrim Polri hingga jadi buron usai dilakukan pemeriksaan. Rudiana melarikan diri setelah diperiksa dan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Termasuk ada sebagai polisi yang faktanya ikut terjerat dalam kasus Rudiana. Kendati demikian, beberapa kuasa hukum dari Rudiana mengaku kecewa dan tak lagi dianggap selaku kuasa hukumnya. Termasuk Pitra Ramadhani yang kerap koar-koar membelanya, yakini justru mulai memundurkan diri dari pihak Rudiana. Setelah 3 hari dia mungkin sepertinya disekap, melarikan diri saudara. Jadi itu Rudiana melarikan diri dari Mabes Polri. Bahwa Dr. Haki sudah turun untuk melakukan mencari fakta dan kami telah menemukan fakta-fakta yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Dan untuk itu kita menentukan suatu sikap tim pencari fakta ini kita hentikan dan selesai. Dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Karena itu kita mulai memberikan satu upaya untuk melindungi dan mengcover secara hukum atas diri Bapak Ibtu Rudiana yang telah susah karena anaknya telah wafat. Dan pun kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang telah kehilangan anaknya. Karena itu kita berjuang untuk membantu terbukanya kebenaran fakta yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Cakko Channel. Ya, kita tentunya mengejutkan ya ketika mendengar kabar bahwa Ibtu Rudiana kabur dari Mabes Polri ya saat setelah atau dilakukan pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana ini. Ya, mungkin hal ini dilakukan oleh Rudiana karena dia sudah mengetahui bahwa sesungguhnya dia bersalah. Jadi daripada dia ditangkap dan dipenjarakan, mendingan dia kabur. Dan trik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini sangat bagus juga ya. Di mana dia berpura-pura izin keluar. Ya. Tapi kemudian tidak bisa tangkap oleh polisi. Ya susah kalau polisi mau nangkap polisi, rasa-rasanya agak susah ya. Tapi kalau polisi menangkap seorang kuli bangunan, itu merupakan sebuah hal yang sangat mudah bagi mereka. Sekarang kita nantikan saja apakah polisi ini berani menangkap polisi yang sedang viral, polisi yang tentunya sudah membuat malu, sudah membuat jatuh marwah dari institusi kepolisian itu sendiri, teman-teman. Bu Titin, jangan lupa sampaikan nih lagu buat Pitra, ya. Hadiah buat Pitra, ya Bu Titin. Lemes aku, lemes aku, gara-gara mau ditangkap Tuan Takur, kena buka semuanya, rekayasanya. Itu Bu Titin, itu hadiah buat yang namanya Pitra. Ya, jadi lemes dia, congornya jadi kicep dah. Ya, lemes aku, kata si Pitra. Bu Titin jangan lupa tuh ya, kasihkan hadiah buat dia, bilang lemes aku gitu. Jangan lupa sumpah pocongnya hari ini ya, Jumat. Dinanti itu Pak Rudiana dan kawan-kawannya beserta itu pendamping kuasa hukumnya tuh si Pitra. Ya teman-teman, kabarnya setelah Ibtu Rudiana ini kabur ya, para pengecaranya atau tim pencari fakta yang terdiri dari si Pitra, kemudian Nenek Elsa dan juga si Rasman ini, mereka kemudian membubarkan diri karena merasa malu
dengan apa yang mereka keluar-keluar selama ini ya, ternyata orang yang mereka bela itu salah. Nah, bagaimana dengan Pitra? Pitra itu orang bayarannya itu Rudiana. Terus melakukan blunder, tapi sok bener gitu. Terus melakukan blunder yang berulang-ulang, tapi merasa diri bener. Itu si Pitra. Narasinya ngancem PK Sakatatal. Ya, kalau itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman lebih tinggi lagi. Sudah Pak, stop. Berhenti ancamanmu. Anda hanya pengacara Ibtu Rudiana. Profesional lah dengan status Anda sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Oke? Jangan ngancam-ngancam rakyat. Anda hanya seorang pengacara. Juga itu ibu siapa? Ya, kawannya Pitra itu. Ngancam-ngancam si Dede. Anda belum di penjara, nanti kalau di penjara baru tahu kau nangis kau. Jangan ngancam rakyat, Bu, bajingan kau. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Sakatatal, Dede, Liga Akbar, mereka juga punya hak hukum. Mereka juga punya hak hidup yang layak sebagaimana undang-undang hak asasi manusia. Mereka juga punya hak mencari keadilan bagi dirinya. Jangan diancam-ancam. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihambat-hambat langkah hukum yang sedang mereka lakukan. Sok ngancem. Ya, si Pitra sama ibu siapa itu namanya itu. Sok ngancem. Anda ngancam siapa? Anda ngancam siapa? Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Itu si Pitra pengacaranya itu Rudiana. Tolong jawab. Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Anda dan saya sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Anda bukan warga negara istimewa. Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan sok ngancam orang. Kalau PK-nya itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman yang lebih tinggi. Mana ada proses hukum seperti itu? Ya, mana ada? Peninjauan kembali itu kepentingannya adalah untuk membuktikan apakah Sakatatal ini betul-betul tidak bersalah seperti argumennya ataukah tidak. Hanya itu yang dicari dalam sidang pengadilan, dalam sidang peninjauan kembali dugaan keterlibatan Sakatatal. Itu saja, kepastian itu yang dicari. Jadi jangan ngancam-ngancam Sakatatal. Kalau tidak terbukti, maka Sakatatal bisa dihukum lebih berat lagi. Hukum dari mana? Hukum dari mana? Sok ngancam supaya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya Sakatatal menjadi kecut, supaya Sakatatal merasa takut lalu mengundurkan diri dari kasus ini, upaya peninjauan kembali. Begitu harapannya Pitra. Pak Pitra, pengacara yang terhormat, yang sebentar-sebentar jadi pengacara, sebentar-sebentar jadi ustadz. Pak Pitra, apakah Anda sengaja mengirim sinyal yang sifatnya mengancam, mengintimidasi begitu, supaya si Sakatatal itu ketakutan, Sakatatal itu mulai kecut hatinya, kemudian menarik diri dari proses peninjauan kembali dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Vina Cirebon? Itu harapan Anda? Ya, memang si Pitra ini layak untuk mendapatkan cacian ya dari Abang Kristianto Yenoni, karena memang kita melihat bagaimana pembelaan yang dia lakukan selama ini benar-benar konyol ya teman-teman. Bagaimana seolah-olah dia sangat yakin 100% bahwa kliennya itu tidak bersalah. Kemudian dia melakukan pengancaman kepada Sakatatal dan ya mungkin ini titipan ya, perintah dari kliennya bahwa tugas Anda adalah membuat ancaman kepada Sakatatal agar dia takut sehingga dia bisa menarik kembali
terkait dengan peninjauan kembali ya, supaya si Rudiana ini aman. Tapi nyata-nyatanya apa? Hanya Saka Tatal yang berani untuk melakukan sumpah pocong. Dia ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada dia selama ini tidak benar. Lalu yang dilakukan oleh Rudiana apa? Karena dia mengakui bahwa dia telah bersalah, sehingga dia tidak hadir pada acara sumpah pocong kemarin. Ini kan benar-benar pengecut namanya ya teman-teman.